Sadar nggak sih kita tuh sekarang lagi hidup di era dimana kalau gua nggak sibuk itu rasanya kayak dosa banget gitu. Kayak misalkan kalau dalam sehari nih gua nggak ngoding 10 jam sambil bikin side project, sambil belajar framework baru, sambil bikin postingan buat sosmed tuh kayak anjir hidup gue buat apaan ya? Nah hasilnya kita tuh jadi lebih suka untuk menyibukkan diri to the point kita mengorbankan kesehatan kita. Mungkin lo relate, kalau iya tenang aja lo nggak sendirian. Ini namanya jebakan dari toxic productivity. Dan kalau lo nggak hati-hati lo bakal nyiksa diri lo sendiri tanpa sadar. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, kenalin gue Theo, gue seorang software engineer dan edukator udah sekitar 6 tahun dan selamat datang ke sebuah episode dari Ngebacot. Di video kali ini kita bakal diskusi tentang kenapa fenomena ini terjadi, kenapa hustle culture itu lebih banyak ngerusak daripada membantu, dan gimana cara kita keluar dari toxic behavior ini. Jadi kalau lo ngerasa kayak udah kerja terus tapi masih ngerasa insecure, masih ngerasa kurang, trust me lo harus dengerin video ini sampai habis. Yuk kita bahas. Jadi kita mulai dengan apa sih itu toxic productivity. Gini, pernah nggak lo ngerasain kayak lo udah kerja seharian, lo udah duduk depan laptop 8 jam di Visual Studio Code gitu kan, tapi pas udah malam dimana harusnya lo istirahat, habis itu lo tidur, lo malah kepikiran kayak, duh hari ini gue udah cukup achieve belum ya? Atau mungkin lo mikir, duh besok gue ngerjain apa ya? Padahal harusnya lo istirahat. Atau mungkin lebih parah lagi, lo hari ini udah ngoding 8-10 jam, tapi tetap ngerasa bersalah karena gue hari ini nggak belajar framework baru, atau gue nggak update porto, gue nggak bikin side project. Seakan-akan lo harus selalu produktif. Kalau enggak, lo merasa lo seorang yang gagal. Nah itulah toxic productivity. Kondisi dimana lo harus ngerasa lo harus selalu sibuk dan kerja keras tanpa henti, tapi sebenarnya hasilnya itu kurang produktif dan bahkan membahayakan kesehatan lo sendiri. Secara nggak sadar lo itu ngejar kerja keras, bukan kerja cerdas. Ujung-ujungnya capek, burnout, dan lo malah jadi benci sama kerjaan lo sendiri. Atau lebih parah, lo benci sama diri lo sendiri. Banyak orang tuh salah paham. Mereka pikir lebih lama mereka kerja, berarti mereka lebih produktif gitu kan. Padahal otak manusia itu tuh ada batasnya. Ada satu hukum psikologi, namanya Law of Diminishing Returns. Yang basically bilang, semakin lama lo maksa untuk kerja, semakin turun kualitas kerja lo. Coba ingat-ingat, gue yakin yang developer pasti relate. Pernah nggak lo lagi berjam-jam debugging sebuah error atau sebuah bug, udah 8-10 jam masih nggak nemu-nemu, akhirnya lo tidur. Nah setelah lo tidur, besoknya lo bangun pagi, baru 5 menit kayak, oh langsung dapat jawabannya. Nah itu bukti nyata bahwa produktivitas itu bukan tentang berapa banyak jam kerja yang lo gunakan, tetapi tentang kualitas waktu yang lo pakai. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sampai terjebak di toxic behavior seperti ini? Kita bahas di poin berikutnya. Jadi sekarang kita udah tahu apa itu toxic productivity dan bagaimana itu affect mental and physical health kita. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sih kita ngerasa kayak harus selalu kerja keras, harus non-stop produktif, bahkan sampai nggak bisa nyantai tanpa rasa bersalah? Nah jawabannya ada di dua hal utama. Yang pertama adalah hustle culture, yang kedua adalah tekanan dari sosial media. Lo pernah nggak sih dengar kalimat dari orang, lo harus kerja keras sekarang terus tapi nanti lo bisa nikmatin? Nah, itu masih oke, tapi ada yang bilang lebih ekstrim lagi, kayak tidur itu hanya untuk orang gagal. Nah, culture dari hustlingnya atau hustle culture ini basically ngajarin kita bahwa kesuksesan itu hanya bisa kita dapetin dengan cara kerja non-stop. Kalau lo nggak kerja 10 jam sehari, kalau lo nggak selalu sibuk, berarti ya lo nggak cukup berusaha. Masalahnya adalah hustle culture ini lebih sering menjual mimpi ketimbang memberikan solusi. Banyak orang sukses sering cerita gitu betapa kerasnya mereka kerja untuk menggapai kesuksesan mereka. Tapi yang jarang diceritain adalah faktor lain yang mendukung kesuksesan mereka, mulai dari privilege, network, atau bahkan luck, keberuntungan. Disclaimer, gue nggak invalidate kesuksesan mereka, gue nggak bilang bahwa kerja keras itu bullshit. Nggak juga, emang lu tetap harus kerja keras dalam hidup. Sekarang tuh kompetisinya makin sangar. Tapi maksud gue adalah mungkin non-stop kerja keras itu bukan satu-satunya faktor kesuksesan mereka. Maksud gue gini, kalau lu cuma kerja keras tanpa strategi yang jelas, ya ujung-ujungnya kemungkinan besar lu bakal nyakitin diri sendiri doang. Tapi yang bikin ini lebih parah lagi adalah sosial media tuh membuat semua ini menjadi lebih toksik. Coba lu sekarang sambil nonton video ini, coba buka LinkedIn. Dalam waktu 5 menit, harusnya lo akan nemuin seseorang baru aja dapat kerjaan baru, ada yang nunjukin baru sukses bikin startup, ada yang tiba-tiba jadi miliarder sebelum umur 25 tahun. Terus jadinya lu mulai mikir kan, anjir gue ketinggalan banget. Gue pun juga sering banget ngerasa kayak gitu. Padahal ya yang kita lihat di sosmed itu kebanyakan cuma highlight aja. Orang tuh jarang mau ngepost tentang kegagalan mereka atau ngepost kemaluan, bukan kemaluan mereka. Maksudnya experience yang memalukan mereka, tentang rahasia-rahasia gelap mereka. Tapi karena kita cuma ngelihatnya yang bagus-bagus doang, ya otak kita jadi mulai ngeset standar yang nggak realistis. Nah, fenomena ini ada namanya social comparison theory oleh seorang psikologis bernama Leon Festinger. Nah, menurut risetnya, manusia itu punya kecenderungan untuk membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Nah, ini bukan riset baru ya, ini riset dari tahun 1954. Problemnya sekarang di era digital ini, kita itu ngebandingin diri bukan cuma orang-orang dekat-dekat kita, kayak keluarga atau
teman-teman terdekat, tapi udah ngebandingin diri sama ribuan orang lain, jutaan orang lain bahkan yang ada di social media yang kita bisa lihat. Contoh real life ya lihat aja LinkedIn gitu. Atau lu buka Instagram, ada yang posting, wah gue baru belajar React seminggu udah dapat kerja di Amazon gitu. Itu ada yang udah foto porto mereka kan di saham atau kripto gitu, itu lagi healing di Bali. Terus otak lu udah mulai muter tuh, udah mulai membandingkan, aduh dibandingin gue mah gue nggak ada apa-apanya. Tapi kan lu nggak tahu fakta lengkapnya di belakang itu ada apa. Lu langsung aja ngerasa tertinggal dan mulai maksa diri lu untuk kerja lebih keras lagi. Which is sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita bisa gunakan energi itu untuk hal-hal yang positif, untuk memicu kita I have to do more gitu kan, harus lebih berusaha lagi. Tapi poin pembahasan dari video ini adalah jangan sampai kita ngelewatin batas-batas tertentu. Jangan sampai kita menukar kesuksesan di masa depan dengan kesehatan ataupun hubungan kita dengan orang-orang lain. Tapi kembali lagi ke topik. Toxic productivity ini seringkali datang dari ilusi bahwa lo selalu kurang pinter, kurang gercep, kurang produktif. Tapi coba pikirin lagi, ini yang nentuin standarnya emang siapa sih? Apakah lo beneran kurang? Atau lo cuma ngerasa kurang karena media sosial membuat lo berpikir demikian? Apakah lo beneran mau atau harus kerja lebih keras? Atau lo cuma takut kelihatan gagal aja di mata orang lain? Karena maksudnya gini, kalau lo selalu bekerja keras untuk menggapai suatu standar yang tidak realistis, ya lo nggak akan pernah merasa cukup. Oke, kita udah bahas tentang toxic productivity dan kenapa ini bisa kejadian. Terus, so what gitu? Mungkin lo mikir, ya udahlah kerja nonstop itu bakal bikin gue sukses juga anyway. Maksudnya gini, kalau lo selalu memaksakan diri lo untuk terus-terusan kerja nonstop, ada konsekuensi yang nggak kelihatan, tapi pelan-pelan bakal ngerusak lo. Mulai dari yang paling general, burnout. Kalian tau nggak apa tanda pertama dari burnout? Bukan capek, tetapi kehilangan motivasi atau kehilangan arah. Burnout itu sebuah kondisi di mana lo bukan cuma capek secara fisik, tapi secara mental dan emosional juga. Ini bukan sekedar, oh gue butuh hiburan aja gitu. Tapi lebih ke lo jadi mulai ngerasa hampa, stuck, dan gak ada semangat untuk melakukan hal yang dulunya lo suka. Nah, kenapa burnout ini bisa terjadi? Otak kita tuh ada limit, guys. Menurut riset dari American Psychological Association, otak manusia tuh nggak didesain untuk kerja terus-menerus tanpa istirahat. Simpelnya otak lo itu kayak baterai. Baterai itu nggak bisa dipaksa 24/7 bekerja terus-menerus. Ada waktunya dia harus recharge. Sebaliknya kalau lo paksa baterai atau otak lo untuk kerja terus-terusan non-stop, ya lama-lama pasti akan rusak. Ya itulah yang terjadi ke otak lo kalau lo selalu maksain untuk produktif tanpa pernah ngasih waktu untuk diri lo recharge. Terus berikutnya kita tuh sering lupa bahwa kerja itu hanya salah satu bagian dari hidup. Tapi toxic productivity ini membuat kita berpikir kayak satu-satunya nilai kita sebagai manusia adalah seberapa banyak kita kerja. Ingat bahwa lo bukan sebuah mesin tapi seorang manusia. Nah, tanda-tanda lo mulai udah jadi sebuah mesin kerja adalah ketika lo pertama, lo merasa bersalah kalau lo lagi nggak kerja, padahal lagi libur. Yang kedua, lo nggak bisa nyantai. Nonton film, lo kepikiran kerjaan, lagi tidur, lo malah mikirin deadline. Dan yang ketiga adalah lo lose passion terhadap hobi dan waktu untuk diri lo sendiri. Dulu mungkin lo suka main game, ngumpul bareng teman-teman, baca buku, olahraga. Tapi sekarang lo ngerasa kayak kalau lo melakukan hal-hal itu, rasanya kayak buang-buang waktu banget. Padahal, ya itu, hidup itu bukan tentang mau kerja aja. Banyak lo orang yang udah sukses tapi mereka menyesal karena mereka nggak pernah nikmatin hidup. Nah, berikutnya toxic productivity itu nggak cuma ngefek ke mental, tapi juga bisa literally merusak kesehatan fisik lo. Menurut studi dari World Health Organization, kerja berlebihan itu bisa ningkatin resiko untuk kena penyakit jantung ataupun stroke. Kok bisa? Pertama, kurang tidur, imun tubuh turun, jadi gampang sakit. Dua nih, yang para programmer terlalu lama duduk di depan komputer, bisa kena masalah punggung, sakit kepala, ataupun nyeri mata. Nah, yang ketiga yang semua orang relate adalah stres berlebihan. Ini bisa nyebabin tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan bisa bikin ya umur lo lebih pendek. Tapi generasi kita suka mikir gitu kan, gue masih muda, masih kuat lah. Tapi sekarang coba lo pikir lagi, sampai kapan lo mau mengorbankan kesehatan lo demi hustle? Karena kalau lo rusak sekarang, gak ada yang bisa ngegantiin kesehatan lo nanti. Nah, inti dari poin ini adalah kerja keras itu gak ada artinya kalau lo kehilangan diri lo sendiri di dalam prosesnya. Bayangin lo udah kerja keras, lo mungkin aja bisa mendapatkan karir yang lo impikan, tetapi di balik itu lo kehilangan banyak hal. Kesehatan lo bisa aja rusak, lo gak punya waktu untuk orang-orang yang lo sayangin, dan yang paling parah adalah lo kehilangan semangat, passion, dan lu kehilangan diri lu sendiri. Worth it atau enggak, ya setiap orang punya jawaban masing-masing. Kalau menurut lu itu worth it, then that's fine, nggak apa-apa. Tapi kalau buat gue sendiri, ya mendingan nggak dulu deh. Jadi ingat bahwa produktif itu penting banget buat kerja. Tapi ingat bahwa kerjaan itu bukan satu-satunya aspek dalam kehidupan lo. Dan kalau lo nggak jaga diri lo sendiri, ya siapa lagi yang bakal jaga? Nah, di bagian selanjutnya kita bakal bahas gimana caranya kita bisa kerja dengan lebih cerdas, bukan kerja dengan paksaan. Karena percaya deh, produktif yang sehat itu ternyata ada caranya. Oke, kita udah bahas banyak banget tentang toxic productivity
dan efeknya. Sekarang ke final question. Gimana caranya keluar dari toxic behavior ini? Menurut gue salah satu langkah yang paling penting adalah belajar untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Terdengar sangat simpel, tetapi percaya atau enggak, ini lebih sulit dari yang kita bayangin. Gue sendiri juga dalam proses untuk melakukan ini. Oke, pertanyaan. Kenapa sih kita susah banget untuk istirahat? Pernah nggak lo ngalamin kayak gini? Lo lagi rebahan, lagi istirahat bentar, tiba-tiba otak lo malah nyalahin diri lo sendiri. Kayak harusnya gue belajar atau bikin sesuatu nih, bukan malah santai. Atau mungkin kayak hari Minggu mau full istirahat, yang namanya juga hari libur kan. Tapi baru setengah hari aja lo udah mulai kepikiran kerjaan dan ngerasa, aduh gue nggak produktif banget sih. Bahkan pas lagi nonton film atau mungkin main game, lo tetap kepikiran harusnya lo melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini konteksnya kalau orang harusnya istirahat ya. Kalau harusnya kerja terus lo main game ya lo salah. Nah, tapi kembali lagi, kenapa sih ini bisa kejadian? Karena kita udah condition, udah terbiasa dikasih tahu bahwa waktu istirahat adalah waktu yang hilang. Di sekolah, kalau mungkin lo lagi diem aja nggak ngapa-ngapain, lo dikatain malas. Di dunia kerja, kalau lo nggak kelihatan sibuk, lo dibilang nggak berguna. Dan di sosmed, ketika semua orang kelihatan sangat produktif, kalau lo nggak ikutan, wah lo ketinggalan banget. Tapi sebenarnya ada satu hal yang banyak banget orang lupa, bahwa istirahat itu bukan lawan dari produktivitas, tetapi istirahat adalah bagian dari produktivitas. Ini bukan gue yang ngomong, tetapi memang ada sainsnya di balik kenapa lo harus beristirahat. Menurut riset dari University of Illinois, manusia otak itu punya attention span yang terbatas. Intinya gini, kalau lo kerja tanpa henti, fokus lo itu bakal turun drastis. Tetapi kalau lo ambil break di waktu yang tepat, lo bisa nge-refresh otak lo, dan bahkan jadi lebih produktif lagi setelahnya. Kayak contohnya teknik yang gue sering banget pakai adalah Pomodoro Technique gitu, dimana gue ngeset 50 menit kerja, 10 menit break. Dan itu strict, 50 menit gue harus full kerja, 10 menit gue harus full istirahat. Jadi disiplin terhadap waktu dan terhadap istirahat. Ini gue juga pernah bahas di beberapa video gue yang lalu. Tapi cara orang tuh beda-beda. Lo bisa Pomodoro kayak gue 50-10, ada yang cuma 25-5, atau ada yang lebih prefer lebih lama kerjanya, terus breaknya juga lebih lama tapi. Nah itu sesuatu yang beda-beda di masing-masing orang. Jadi lo harus coba cari tahu gimana style lo untuk bekerja. Oke, sekarang kan kita udah tahu ya bahwa istirahat itu penting. Nah sekarang kita ke core problemnya. Gimana caranya gue bisa beristirahat tanpa dihantu-hantui rasa bersalah? Ini ada beberapa teknik yang lo bisa coba, yang gue juga lagi coba terapkan. Itu yang pertama adalah mengubah cara pandang kita terhadap istirahat. Banyak orang yang mikir bahwa istirahat berarti, wah gue pemalas. Padahal enggak. Istirahat adalah bagian dari proses kerja. Nah ini ada beberapa mindset shift yang bisa lo pakai. Pertama, break itu bukan berarti gue males. Tapi ini cara gue untuk nge-charge otak gue supaya bisa kerja lebih efektif. Yang kedua, gue bukan mesin. Gue butuh waktu untuk reset supaya lebih kreatif dan tetap fokus. Yang ketiga, produktif bukan berarti kerja terus, tetapi kerja dengan cara yang sehat. Setiap kali lo mulai ngerasa bersalah pas lagi beristirahat, ingetin diri lo bahwa ini istirahat itu bukan buang-buang waktu. Istirahat adalah investasi untuk performa gua nanti. Next, kita juga harus nentuin batasan kita antara kerja dan istirahat. Salah satu alasan kenapa kita sering merasa bersalah ketika lagi beristirahat, karena kita nggak pernah benar-benar misahin waktu kerja dan waktu untuk istirahat. Solusinya sebenarnya cukup praktis. Untuk orang yang kerja kantoran 9 to 5 atau 9 to 6, ya udah itu adalah jam kerja lo. Pulang dari itu ya udah lo harus lepas kerjaan. Walaupun gue juga tahu banyak faktor X yang di luar kontrol kita, kayak tiba-tiba ditelepon atasan, harus lembur mendadak. Tapi gue menyarankan as much as you can, sebisa mungkin berarti ya, itu dibatasin aja. Habis itu lo juga bisa menggunakan yang namanya shutdown ritual. Sebelum lo selesai kerja, tulis aja dulu hal-hal yang perlu lo lanjutin di esok hari, supaya otak lo bisa let go dari kerjaan untuk sementara. Nah kalau dari contoh real life yang gue bisa kasih adalah, saat ini gue lebih fokus ke content creation sama freelancing, tapi tetap gue menetapkan jam kerja yang fixed. Dari Senin sampai Jumat gue memang kerja dari pagi jam 10 bisa sampai jam 10 malam lagi atau sampai jam 12, tapi tetap di dalam situ gue ngambil cycle break yang efektif juga. Gue mampu kerja lebih panjang ya itu karena gue ngambil break di antara waktu kerja gue. Tapi satu hal yang sebenarnya cukup unik gue lakukan walaupun gue kerja dari rumah adalah ganti baju. Jadi kalau lo lagi mode kerja ya lo pakai baju kerja gitu, baju keluar, terus ntar pas udah waktunya untuk istirahat ya lo mandi terus ganti baju ke baju rumah. Nah itu somehow bisa lebih memudahkan otak gue switch gitu, mode kerja sama mode istirahat. Memang aneh tapi it works for me. Nggak tahu, mungkin lo juga bisa cobain. Nah yang terakhir adalah ketika istirahat, ya lakukan istirahat yang bener-bener refreshing. Salah satu kesalahan terbesar orang ketika lagi istirahat adalah mereka cuma ganti task, bukan bener-bener beristirahat. Contoh break yang nggak efektif. Ini gue yakin banget banyak yang relate. Lo abis kerja 3 jam, lo istirahat dengan scrolling TikTok. Tidak teman, itu bukan sebuah break yang efektif. Itu nggak membuat otak lo refresh. Kalau gue lebih prefer untuk nggak ngeliat HP, nggak ngeliat screen, mendingan gue bengong di teras ngeliatin taman gitu, stretching atau gerak badan dikit kalau lagi nggak mager. Atau kalau memang lo udah bener-bener cukup penat, it's okay untuk ngambil power nap 10-20 menit aja, tapi jangan sampai berjam-jam. Karena power nap itu teman-teman scientifically proven bisa ningkatin fokus dan kreativitas lo sebenarnya. Sebenarnya variatif
relatif. Tiap orang boleh melakukan apapun dalam breaknya. Tetapi prinsipnya adalah istirahat yang bagus itu yang membuat lo merasa lebih fresh, bukan yang malah bikin lo makin capek atau makin cemas. Jadi kesimpulannya buat poin ini adalah lo berhak untuk beristirahat. Ingat bahwa istirahat itu bukan privilege, tapi sebuah kebutuhan. Jadi ingat untuk jaga diri lo sendiri sebelum lo jaga kerjaan lo. Oke, kita udah ngelewatin banyak banget hal di video ini. Sorry banget, videonya jadi cukup panjang. Kita ngomongin gimana sibuk itu tidak sama dengan produktif, gimana hustle culture dan sosmed itu membuat kita merasa nggak pernah cukup, dampaknya ke mental dan fisik kita, dan yang paling penting kita udah belajar untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Tapi di akhir semuanya ada satu hal yang lo harus ingat, bahwa produktif itu bukan kerja keras tanpa henti. Ingat bahwa lo bukan sebuah robot, lo seorang manusia. Jangan lupa untuk work smart, bukan cuma hard. Jadi jangan cuma menyibukkan diri, melainkan ya jadi produktif dengan cara yang lebih sehat. Dan untuk final reflection dan introspeksi diri kita masing-masing, gue mau ngasih sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang lo lagi kejar saat ini? Lo kerja keras itu buat apa? Buat dapat skill, buat sukses, buat bisa hidup lebih santai di masa depan mungkin? Nah, kalau lo jawab iya di semua ini, berarti tujuan lo itu bukan cuma kerja keras, tapi juga hidup dengan lebih baik. Dan bagian dari hidup yang lebih baik itu adalah tahu kapan harus kerja, tahu kapan harus beristirahat, dan tahu kapan harus jalan lagi dengan energi yang lebih fresh. Oke, jadi udah itu doang video yang bisa gue kasih untuk hari ini. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang toxic productivity, please share di komen. Gue seneng banget baca-bacain satu-satu. Gue pengen denger gimana pengalaman lo dan bagaimana cara lo ngatasinnya. Semoga video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan follow juga IG gue untuk ngobrol lebih lanjut lagi tentang hal-hal seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, produktif itu bukan tentang kerja tanpa henti, tapi tentang kerja dengan cara yang benar. Keep coding and stay blessed. Peace.